يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. Ingat, tugas kita berbuat baik saat patuh sama Allah hanya sampai ajal datang. Itu saja. Sampai mati kok. Selesai. Habis mati kita tujuan sudah surga. Itu orang beriman, tahu rukun iman kita. Kita ini semua tinggal tunggu itu. Dan ada banyak orang sebelum kita yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang jelek, yang gagah, yang semua ada. Tapi sudah mati semua. Kita juga begitu. Semua kita akan mati. Mau kemana? Biar kita berotot, binaragawan, mati. Bruce Lee ahli bela diri, mati. Mati. Dan itu tanggung jawab. Makanya masing-masing berpikir dengan akar cerdasnya. Allah berikan kita pikiran, hati nurani berpikir, teman-teman. Dan ingat, setiap ada penyampaian peringatan begini, tidak usah lihat yang bicara, jangan lihat saya, dengar apa yang disampaikan. Kalau benar menyentuh hati itu dari Allah SWT, ingin menyelamatkan antum sekalian. Hati-hati. Jangan sampai salah, ambil ilmunya, amalkan. Selamatkan diri sebelum terlambat. Di akhirat nggak ada gunanya. Kalau sudah mati nyesel nggak ada gunanya, karena siksaan Allah berat. Karena syaitan kalau kita sudah masuk dalam satu dosa, dia nggak mau kita keluar. Antum tahu, sadari bahwasanya Allah membuatkan kita program harian kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat taubat, ada sholat wudu, ada zikir pagi petang, ada baca Al-Quran, ada majelis ilmu, ada jenguk orang sakit, ada bakti orang tua. Banyak sekali programnya kan? Nah, syaitan untuk mengalahkan itu dia juga buatin antum program. Jam 8 sampai setengah 9 ada berita gosip bagus nih. Nonton. Program syaitan. Kita dengar 10 orang gibah. Hati-hati tadi. Ya. Cerita gibah orang itu levelnya sama dengan level tertinggi riba. Antum bisa minta maaf kah itu? Maka mulai sekarang berhenti cerita orang. Cara yang baik-baik, tanya kabar, tanya ilmu. Begitu buka WA pertama, WA-nya sudah tahu belum? Langsung gosip duluan. Sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Istrinya orang, suaminya orang, kerjaannya orang, apa ini? Ikhwas sekalian, masalah ulang tahun memang tidak pernah ada perintah dari Nabi SAW. Tidak pernah contoh dari para sahabat. Yang ada dari orang-orang kafir. Kita tahu kan ulang tahun dari orang kafir. Sampai sering memang bahasa Inggris. Ya. Tapi birthday memang begitu. Gitu kan? Memang dalam bahasa Inggris nanti diterjemahkan. Nyanyi-nyanyinya pun sama. Tiup lilinnya juga sama. Tasyabuh. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mencontohi satu kaum maka dia termasuk golongan dari kaum itu. Tanya begini, kalau saya tidak ulang tahun kenapa? Enggak apa-apa, enggak ada yang, bukan tangan kita putus, kepala kita jadi gundul, enggak ada yang rugi, gitu kan? Malah bagus tidak menjalankan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam agama. Kalau dalam Islam kita mau keluarkan ada istilah ulang, kita bukan ulang tahun, ulang detik. Karena kita nggak bisa jabat jaminan tiap detik ini kita setiap saat nih malaikat maut mengejar kita. Kan gitu. Kata Nabi SAW, hati-hatilah, di belakang kalian ada malaikat yang sangat cepat, tepat, dan kalau sudah datang tidak pernah terlambat sedikit pun. Betapa ruginya orang yang sudah meninggal kedua orang tuanya sementara mereka tidak berbakti padanya. Teman-teman renungi, berapa banyak orang di antara anda yang orang tuanya masih hidup, alhamdulillah. Cuma kebetulan beda kampung, beda kota, tinggal telepon, tinggal kirimin hadiah, pakaian, makanan. Tidak ada susahnya. Tapi subhanallah kita tidak lakukan. Kita lakukan kepada teman-teman kita malah. Kita lakukan kepada orang-orang yang kita senangi. Yang mungkin tetangga, mungkin sahabat dekat. Mungkin orang-orang ini hanya sekedar memberikan peluang-peluang kecil dari urusan dunia. Dan kita lupakan kepada orang tua kita. Ini satu hal yang luar biasa yang harus kita perbaiki. Saya pernah jelaskan Islam ini sangat mudah. Kelima rukunnya semuanya mudah. Dan kalau ini diyakini, diamalkan cukup untuk jadi tiket masuk ke dalam surga. Syahadat semua orang bisa ucapin. Salat sehari 5 waktu. Satu hari kita punya 24 jam. Kalau kita kasih hitungan menit salat per salatnya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, 10 menit, berarti 50 menit. Anggap 1 jam lah salat itu. Maka berarti kita masih punya 23 jam. Ini kita bicara wajibnya saja. Zakat setahun sekali bagi yang mampu saja, memenuhi syarat. Ada haul masa setahun, ada nisab kadar minimal 85 gram emas. Kalau nggak sampai, nggak ada zakat. Puasa Ramadan, setelah 11 bulan kita gunakan tubuh kita untuk makan, minum, segala macam, butuh diservis. Sebulan untuk memperbaharui kerusakan yang terjadi selama 11 bulan. Dan haji yang terakhir, itu sekali seumur hidup. Bagi yang mampu juga. Nggak ada yang berat dalam agama.
Di dalam Al-Quran juga, pengharaman khamr itu melalui proses. Dulu orang-orang Arab ini menjadikan khamr, minuman keras itu seperti air putih. Kalau tiba-tiba Allah turunkan ayat, haram, nggak boleh, mungkin orang tidak bisa tinggalkan. Sampai pernah turun ayat, hai orang beriman jangan kalian sholat sementara kalian mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Itu di awal-awal Islam, belum haram khamr itu. Cuma nggak boleh sholat mabuk. Artinya di luar sholat boleh mabuk. Akhirnya ada sahabat-sahabat mabuk dulu, baru ke masjid. Jadi sempoyongan ke masjid. Oh ya. Akhirnya kadang-kadang bacaannya jadi ngawur. Kan Allah bilang, hai orang beriman jangan kalian sholat sementara mabuk. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Berarti masih belum haram kalau di luar sholat. Akhirnya karena banyaknya orang tetap mabuk ke masjid segala macam, Allah turunkan Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya ya judi, khamar, ngundi nasib dengan anak-anak panah atau hewan, menyembelih untuk berhala, semuanya itu najis, kotor, ya tinggalkanlah.